Halo, salam Fan Muara Panorama TV. Saya akan mereview laga Indonesia versus Malaysia kemarin yang viral di medsos ya. Pertama-tama saya ucapkan selamat Timnas Indonesia lolos semifinal. Untuk jalannya pertandingan kemarin malam, saya lihat di sini adalah uh, Shin Taeyong melakukan pergantian strategi yang tepat ya. Bagaimana pada saat lawan Vietnam dia tampil memilih untuk tampil bertahan, dan pada saat melawan Malaysia dia menginstruksikan pemain Indonesia untuk tampil menyerang. Sebelum kita bahas jalannya pertandingan, saya akan lihat line up dulu. Bagaimana Indonesia menurunkan yang pertama kipernya Nadeo dengan formasi 4-3-3 ya. Bagaimana yang di bek kanannya ada Asnawi, di kirinya ada Arhan, ini baru, yang sebelumnya ditempati oleh Edo. Lalu dua center backnya Afrianda Dewangga dan Farudin Arianto. Di tengah ada tiga pemain tengah, ada Ricky Kambuaya di sana, ada Ramai Rumangkik di sana juga menemani Ricky Kambuaya. Dan yang terpenting ada Rahmat Irianto ya, saya lihat perannya krusial laga kemarin. Lalu tiga di depan, di sana ada Witan Sulaiman, ada Irfan Jaya, dan juga ada Ersha Walian. Satu yang saya amati yang pertama itu adalah bagaimana pelatih Malaysia sepertinya tertipu ya, karena dia melihat secara hitung-hitungan poin Indonesia hanya perlu sharing untuk lolos. Mungkin gambaran pelatih Malaysia dia akan melihat Indonesia akan tampil bertahan. Ini dilihat karena Evan Dimas yang selaku playmaker gelandang serang itu diparkir ya. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Shin Taeyong tampil menyerang, mengejutkan Malaysia ya. Bahkan di awal-awal kita lihat bagaimana Indonesia memborbardir pertahanan Malaysia. Lalu akhirnya di menit ke-13 itu lewat sebuah kesalahan sapuan yang kurang bersih dari Irfan Jaya, Malaysia berhasil unggul 1-0. Tapi yang terjadi apa? Indonesia masih bermain bagus dengan mental bertanding yang juga masih bagus. Saya lihat di sini bagaimana peran Pratama Arhan yang sangat bagus sekali di sisi kiri, kerjasamanya dengan Irfan Jaya dan Ramai Rumangkik itu terlihat jelas ya, mampu menusuk dari sisi pertahanan kanan Malaysia. Dan menurut saya sebenarnya momentum Indonesia bangkit itu adalah di saat dua kejadian yang dialami main Malaysia. Yang pertama itu menurut saya jika ada VAR itu adalah bagaimana pada saat Safawi Rashid lepas itu didorong Afrianda Dewangga itu jika dilihat dan jika ada VAR itu mungkin akan penalti ya, karena kita lihat jelas Afrianda Dewangga mendorong Safawi Rashid di kotak penalti. Itu kejadian yang pertama. Kejadian kedua adalah pada saat salah pengertian antara Nadeo dan Farudin ya, lepas sendirian si Hanif, bola chopnya gagal mengarah ke gawang, masih melebar. Saya kira itu dua momen yang menjadi momentum Indonesia untuk bangkit, karena kalau itu kedua-duanya kejadian gol 3-0 saya kira habis Indonesia. Setelah dua kejadian itu dapatlah suatu kerjasama yang apik ya, bagaimana Ricky Kambuaya melepas, tiba-tiba Witan Sulaiman coming from behind memberikan asis pada Irfan Jaya, gol 1-1. Di saat skor 1-1 itu, di sanalah moral pemain Indonesia terangkat, Malaysia yang malah jeblok ya, karena dia merasa di atas angin, unggul 1-0, ada dua peluang emas, gagal, malah kebobolan 1-1. Kita lihat sekali setelah skor 1-1 itu, Indonesia menekan habis pertahanan Malaysia ya, sehingga akhirnya gol itu tercipta. Bagaimana sebuah penetrasi Pratama Arhan melakukan sebuah syuting tapi ada deflection dan akhirnya diselesaikan oleh Irfan Jaya 2-1. Selesai babak pertama 2-1, dan di sini saya melihat partai ini sudah berakhir pada saat skor 2-1. Berakhir dalam artian Indonesia sudah di atas angin menang ya. Kenapa seperti itu? Karena
di satu sisi Malaysia perlu mencetak 2 gol untuk membalikan kedudukan, tapi di sisi lain Sapawi Rashid, top skor Malaysia dengan 4 gol, malah cedera di akhir babak pertama. Makanya di sini saya lihat Malaysia seperti down mentalnya. Makanya di awal babak kedua kembali Indonesia menggempur serangan. Dan terbukti akhirnya Malaysia kan jarang sekali merepotkan ya pertahanan Indonesia di babak kedua. Hanya satu tendangan si Badrul itu yang lemah, yang masih ditangkap Nadeo. Sisanya tidak ada peluang-peluang berbahaya dari Malaysia. Malah sebaliknya lewat sebuah tendangan spektakuler, Pratama Arhan mencetak gol, membuat skor menjadi 3-1. Saat 3-1 ini, saya lihat kenapa Indonesia masih ngotot. Saya kira mungkin ini adalah salah satu strategi untuk menghindari Thailand. Karena kan terus tertampil ya live skornya sana bagaimana Vietnam pada skor 3-1 Vietnam sudah berhasil membuat kedudukan 4-0 dengan Kamboja. Otomatis Indonesia karena merasa masih mampu dan melihat Malaysia juga sudah down, terus masih bersemangat untuk mencetak gol tambahan. Ya, karena ada peluang untuk menjadi juara grup dan terbukti akhirnya Elkan Bagot mencetak gol pertamanya untuk Indonesia 4-1 jadinya. Dan lihat hitung-hitungan selisih gol, walaupun selisih golnya sama dengan Vietnam, Indonesia unggul karena lebih produktivitas mencetak gol. Indonesia mencetak gol 13 kebobolan 4, Vietnam mencetak 9 gol dan belum pernah kebobolan. Sama-sama selisih golnya 9 ya. Lalu ditanya, apa sih kunci kemenangan Indonesia atas Malaysia 4-1 ini? Saya kira ini adalah kemenangan mental, murni mental. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau mental Indonesia tidak bagus, saya yakin gol-gol seperti gol spektakuler Pratama Arhan yang akurasinya sangat bagus itu tidak akan kejadian ya. Kalau mentalnya buruk. Begitu juga pada saat gol Irfan Jaya ya, bagaimana Pratama Arhan berhasil menerobos melewati 2 pemain Malaysia lalu melepaskan tembakan deflection dan akhirnya diselesaikan Irfan Jaya. Begitu juga gol pertama ya, bagaimana kombinasi yang begitu cantik antara Ricky Kambuaya yang melepas bola berikan pada Witan berikan pada Irfan Jaya dan cetak gol. Itu murni karena mentalnya bagus. Kalau mentalnya buruk pasti permainan seperti itu tidak akan terjadi ya. Makanya saya bilang ini murni mental. Itu indikator yang pertama. Indikator yang kedua kita lihat bagaimana di jumpa pers pun seusai pertandingan Sintayong berucap ya kepada wartawan bahwa sebelum pertandingan dia merapatkan pemain Indonesia dan dia bilang, andai saja nanti kebobolan gol di awal, jangan nafsuan dan tetap bermain sesuai dengan keinginan yang dilakukan oleh tim Indonesia. Jangan terpengaruh pada permainan Malaysia. Itu kan terbukti ya bahwa Sintayong pun sudah berpikir bahwa andai saja nanti kebobolan untuk menguatkan mental pemain Indonesia agar tidak down. Dan itu terbukti ya. Dan selamat sekali lagi Indonesia menang 4-1 menjadi juara grup dan akan bertemu Singapura. Itu di tanggal 22 dan juga nanti 3 harinya di tanggal 25 ya. Antara 25 atau 26. Laga ini memang sistem home dan away tapi tetap akan dilakukan di Singapura. Menurut saya secara umum dulu ya, nanti akan dekat-dekat pertandingan baru saya akan melakukan preview. Ini adalah undian yang bagus bagi Indonesia karena berhasil menghindari Thailand. Karena menurut saya Thailand lebih kuat daripada Singapura. Itu dibuktikan di laga penyisihan Thailand menang 2-0 atas Singapura. Otomatis undian yang bagus buat Indonesia. Sekarang bagaimana mentalnya harus dikuatkan lagi karena kita ketahui Singapura bertindak selaku tuan rumah. Secara matematis, saya masih mengunggulkan Indonesia bisa lolos ke final dan mungkin pemenangnya Vietnam dan Thailand. Saya lebih mengunggulkan Vietnam di sini. Ya, itu saja dulu dari saya. Jangan lupa subscribe Fanmu Harapan Mama TV, like dan share. Kita berjumpa lagi di laga selanjutnya dalam pembahasan yang selanjutnya juga. Salam olahraga.